Salam, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi kepada renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya kepada Yesus Kristus, bukan sekedar percaya, tapi kita percayakan kuasa dan mujizat Tuhan. Tema kali ini adalah menang atas masalah. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memegang prinsip bahwa kita harus menang atas setiap masalah kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan menyampaikan bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menang atas masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu poin penting yang boleh saya sampaikan di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara-saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saya mau sampaikan bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai prinsip hidup sekali, hidup harus menjadi berkat. Kenapa saya katakan seperti itu? Kebanyakan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak sadar bahwa kita sudah mengecewakan orang lain. Sebagai anak Tuhan, kita tidak sadar bahwa kita sudah merampas hak orang lain. Oleh sebab itu, saya mau katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan diciptakan untuk pribadi yang bertanggung jawab. Puji nama Tuhan. Karena kita belajar sebagai teladan Kristus 2000 tahun lalu, dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan menegaskan, bahkan kita menteladani, dia bertanggung jawab ketika dia mati di kayu salib. Dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk menebus manusia, untuk menebus kita sebagai orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan. Haleluya. Nah, di sini kita akan sampaikan bagaimana kita menang atas setiap masalah kita. Kita akan baca di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Diambillah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Yang pertama, kita akan memegang satu prinsip, yaitu optimis. Masalah tetap ada, tapi kita masih mempunyai solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita harus optimis. Artinya optimis adalah kita percaya kepada Tuhan. Masalah boleh datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, tetapi kita yakin ketika kita melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya berkat dan mujizat akan diberikan kepada kita. Tapi terkadang sebagai kita anak-anak Tuhan, kita hanya menginginkan berkat saja, tetapi kita lupa dalam kita bersosialisasi, dalam kita berhidup berdampingan dengan orang lain, kita terkadang sering menjadi tidak berkat, menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, kita hidup harus untuk memberkati. Kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang suka merampas hak orang lain. Kalau dalam dunia bisnis, kita harus punya prinsip. Kalau sudah kita bekerja sama dengan orang lain, bertanggung jawablah, jujurlah. Karena kunci berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita manusia, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan, adalah orang-orang yang bersikap jujur dan bertanggung jawab. Karena kenapa? Bahwa dunia ini mengatur. Bahkan Alkitab mencatat bahwa apa yang kita tabur itu tetap kita akan tuai. Artinya kita harus menabur kebaikan supaya ketika nanti kelak kita sudah dipanggil oleh Tuhan, anak dan cucu kita menjadi teladan, atau anak dan cucu kita menteladani kita. Alangkah luar biasanya ketika anak cucu kita menjadi menteladani kita. Saya mempunyai orang tua seperti ini, saya punya kakek seperti ini, yang sudah menjadi berkat ketika dia masa hidupnya. Oleh sebab itu, kita harus meninggalkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Itu menjadi kita sebagai orang-orang Kristen menjadi berkat. Karena hidup hanya sekali, kita harus menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita harus memegang prinsip, yaitu milikilah pengertian yang benar. Kita harus memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Terkadang kita memiliki pemikiran yang salah.
ketika Tuhan tidak menolong kita, terkadang kita tidak datang ke gereja karena kita pikir Tuhan tidak menolong saya tidak akan berdoa lagi. Tetapi saya mau katakan, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, justru mujizat akan terjadi kepada kehidupan kita. Tapi kalau kita memilih menjauh dari Tuhan, karena kita memiliki masalah dalam kehidupan kita, tetapi kita memilih untuk menjauh dari Tuhan, yakinlah mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita menjauh dari Tuhan. Tetapi mujizat akan terjadi ketika kita mendekat kepada Tuhan. Artinya seperti ini, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku jalan keluar. Aku akan menyelesaikan masalah saya dengan si A, dengan si B. Saya mau menjadi berkat Tuhan. Tuhan berkati saya akan bekerja, saya akan melunasi utang saya akan membereskan masalah saya dengan orang lain. Oleh sebab itu Tuhan akan berkati saya, supaya saya menjadi berkat, supaya saya bisa memberi, supaya saya bisa menolong orang lain. Oleh sebab itu tolong Tuhan bantu saya, berikan kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan saya, lancarkan usaha saya. Itu menjadi poin kita sebagai mengikut Tuhan. Dan kita harus memiliki pengertian yang benar. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, nikmati prosesnya. Masalah tetap ada. Kalau saya boleh cerita, ketika orang mungkin berpikir, seorang hamba Tuhan, bahkan saya pribadi sendiri, mungkin berpikir bahwa hidup enak atau seperti apa. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita hidup, ada setiap masalah yang kita hadapi. Bahkan kita punya tanggungan yang harus kita selesaikan. Tetapi kita punya prinsip, Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Secara pribadi kita punya prinsip bahwa orang yang percaya kepada nama Tuhan tidak pernah Tuhan permalukan. Artinya apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita usahakan hari ini, Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan menolong kita atas setiap masalah pribadi lepas pribadi. Saya mau tegaskan ada 3 hal yang harus kita pegang. Optimis, memiliki pikiran yang benar, nikmati prosesnya. Sebagaimana di Yakobus tadi, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah, di sini poin yang penting bahwa ketika kita mau naik level, ketika mau Tuhan angkat kita, tentunya ada ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita menjauh dari Tuhan atau kita tidak datang ke gereja karena kita bermasalah dengan si A, sehingga kita memilih untuk tidak ke gereja. Itu bukan solusi. Tetapi kita boleh mendatangi mereka. Kita memegang prinsip, Tuhan tolong saya akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab karena Tuhan saya juga Tuhan yang bertanggung jawab. Saya mau menjadi pribadi yang jujur karena Tuhan saya mengajarkan saya untuk hidup jujur, tidak merampas orang lain. Itu menjadi prinsip. Sehingga kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka saya akan percaya Tuhan menolong.